Assalamualaikum, sahabat Langkah Kisah. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah. Semoga dengan itu hati kita semakin tenang dan penuh berkah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya hanya di Langkah Kisah. Kabut pagi masih menyelimuti kota Yogyakarta ketika puluhan wartawan mulai berdatangan ke halaman sebuah hotel berbintang. Di sana, telah terpasang spanduk besar bertuliskan, Reuni Akbar Angkatan 80-an Fakultas Kehutanan. Acara ini diselenggarakan dengan penuh kemewahan, lengkap dengan hidangan prasmanan, layar proyektor, dan kursi berjejer rapi. Namun yang membuat acara ini begitu menyedot perhatian bukanlah sekadar reuni antar alumni. Tapi sosok di balik panggung yang menjadi pusat perhatian. Mulyono, mantan pejabat penting yang saat ini tengah disorot karena dugaan penggunaan ijazah palsu dari universitas ternama di Yogyakarta. Dengan penuh percaya diri, Mulyono berdiri menyapa satu persatu tamu yang hadir. Ia tampak tenang, bahkan sesekali melempar tawa kecil ketika berbincang dengan beberapa orang yang disebut sebagai teman seangkatannya. Tapi di sisi lain ruangan, suasana tidak sehangat yang terlihat. Wartawan dari berbagai media terlihat memicingkan mata, saling berbisik, dan mengamati gerak-gerik para tamu. Beberapa bahkan sibuk membolak-balik arsip dan artikel lama tentang Mulyono. Dia bilang lulusan Fakultas Kehutanan Angkatan 80-an, tapi kok nggak ada satupun catatan atau foto dia di arsip kampus, bisik seorang wartawan muda pada rekannya. Salah satu jurnalis investigasi senior yang hadir tampak gelisah. Ia membuka catatannya dan membandingkan nama-nama yang tertera di undangan. Beberapa nama memang cocok dengan data alumni asli, namun banyak juga yang asing. Ketegangan perlahan mulai terasa. Apalagi ketika beberapa peserta reuni tampak saling melirik gugup, seolah takut ditanya lebih jauh soal masa kuliah mereka. Suasana yang awalnya dirancang untuk bernostalgia, kini berubah menjadi panggung sandiwara yang pelan-pelan mulai retak. Dan itu, baru permulaan. Meski acara reuni berlangsung penuh tawa dan senyum, beberapa wartawan mulai bergerak lebih aktif. Mereka berpencar, membawa mikrofon dan kamera kecil, mencoba mewawancarai peserta reuni yang mengaku sebagai teman seangkatan Mulyono. Seorang reporter bernama Bayu menghampiri seorang pria berperawakan tambun yang duduk di meja depan. Namanya tercantum di kartu nama sebagai Irfan, alumni Angkatan 83. Bayu menyapa ramah, lalu bertanya, "Pak Irfan, bisa cerita sedikit, waktu kuliah bareng Pak Mulyono, mata kuliah apa yang paling berkesan?" Pria itu langsung menarik napas dalam-dalam. Tangannya tampak gemetar saat memegang gelas minumnya. Ya, waktu itu, kita sering kuliah lapangan ke hutan di daerah Sleman, jawabnya dengan suara pelan. Bayu menatapnya lekat-lekat. Lalu, siapa dosen favorit Bapak dan Pak Mulyono saat itu? Irfan menunduk, bibirnya bergetar, lalu menjawab. Lupa, ya pokoknya yang tua itu, siapa ya? Wawancara itu hanya berlangsung 1 menit sebelum Irfan buru-buru mengakhiri percakapan dan kembali ke kursinya. Tapi keganjilan tak berhenti di situ. Wartawan lain bernama Dita menghampiri peserta lain di meja sebelah. Namanya tertulis sebagai Taufik, katanya teman Mulyono satu kelompok praktikum. Dita bertanya, "Pak Taufik, waktu praktikum kehutanan bareng Pak Mulyono, apa pengalaman yang paling Bapak ingat?" Pria itu terlihat gugup. Dahinya berkeringat. "Oh, iya, praktikum? Ya, kami pernah, nanam pohon, kalau nggak salah di Bantul atau Wonosari ya." "Benarkah? Lalu siapa ketua kelompok praktikum waktu itu?" Dita menekan pelan. Taufik tersenyum kikuk. "Wah, saya lupa, Mbak. Sudah lama sekali." Semua jawaban terdengar mengambang, tidak meyakinkan. Wajah-wajah yang sedari awal tampak santai, kini berubah tegang. Sementara itu, beberapa peserta reuni lainnya memilih berdiri menjauh. Ada yang pura-pura menerima telepon.
Ada yang berlalu ke area luar ruangan. Ketika Bayu dan Dita kembali ke sudut ruangan untuk membandingkan hasil wawancara mereka, keduanya hampir serempak menyimpulkan hal yang sama. Jawaban mereka ngaco semua, kata Bayu. Kayak nggak pernah kuliah bareng Mulyono, balas Dita. Dan saat itu juga, rasa penasaran berubah menjadi kecurigaan. Ada sesuatu yang disembunyikan dalam reuni ini. Sesuatu yang akan segera terungkap. Sementara para wartawan mulai menghubungkan keganjilan demi keganjilan, di sudut lain ruangan, suasana berubah lebih mencurigakan. Di dekat area minuman, dua pria parubaya yang tampaknya sudah cukup tua untuk disebut alumni, tengah berbincang dengan suara nyaris tak terdengar. Seorang wartawan lepas bernama Rani berdiri tak jauh dari mereka. Ia sedang mengatur kameranya, namun telinganya menangkap potongan kalimat yang membuatnya membeku. Bayarannya lumayan juga, ya. 2 juta cuma buat hadir dan pura-pura jadi alumni. Ya iyalah, siapa juga yang tahu Mulyono itu siapa? Saya aja baru dengar nama dia kemarin sore. Rani seketika mematikan kamera dan menyalakan perekam suara di ponselnya. Ia menyusun langkah pelan, mendekat ke arah meja kopi, pura-pura mengambil minuman, namun telinganya terus menyimak. Pokoknya, kalau ditanya-tanya wartawan, jawab seadanya aja. Jangan terlalu spesifik. Lagian kita dibayar cuma buat meramaikan, bukan buat debat, ucap salah satu pria lagi. Darah Rani berdesir. Ini bukan lagi soal reuni. Ini sudah menyentuh titik kebohongan publik. Rani segera menarik diri, lalu berjalan ke arah Bayu dan Dita. Ia menyodorkan ponselnya, memutar rekaman itu dengan suara pelan. Keduanya terdiam mendengarnya. Tatapan mereka saling bertemu, dan seketika tahu, ini harus disebarkan. Tanpa buang waktu, mereka mengirim rekaman itu ke grup wartawan lintas media. Hanya butuh 5 menit sebelum pesan itu tersebar di seluruh ruangan. Beberapa wartawan mulai menoleh ke arah pria-pria yang terdengar dalam rekaman. Sebagian peserta reuni juga mulai terlihat gelisah. Ada yang membuka ponsel, membaca pesan yang baru masuk. Ada pula yang segera meninggalkan ruangan tanpa pamit. Di meja paling ujung, seorang pria dengan raut panik berbicara dengan panitia acara. Ia menuding ke arah jurnalis, lalu terlihat mencoba meminta mereka menghentikan liputan. Namun semua sudah terlambat. Rekaman itu telah menyebar. Kecurigaan telah menjadi keyakinan. Mulyono, yang sedang bersiap naik ke podium untuk sesi foto bersama, tampak mulai gelisah. Ia menoleh ke kanan dan kiri. Wajahnya tak lagi tersenyum. Panggung reuni itu, kini berubah menjadi panggung pengadilan diam-diam. Semua mata kini tertuju pada satu orang, Mulyono. Sesi foto bersama yang seharusnya menjadi penutup manis acara reuni kini berubah menjadi titik balik dari semua keganjilan yang telah mengalir sejak pagi. Mulyono berdiri di tengah panggung, tersenyum kaku ke arah kamera, sementara para peserta reuni mulai bergerak dengan canggung ke sisi kanan dan kiri. Wartawan-wartawan yang sejak awal memendam curiga kini berdiri tegap, memegang mikrofon dan kamera dengan posisi siap menyerang. Sorot mata mereka bukan lagi mata pewarta biasa. Kini mereka adalah penantang atas kebenaran. Di antara kerumunan, seorang reporter senior bernama Arman dari salah satu media nasional mengangkat tangan dan berbicara lantang. Pak Mulyono, boleh saya bertanya? Suara itu langsung memecah keheningan ruangan. Beberapa peserta reuni refleks menoleh. Mulyono menatap Arman, berusaha tersenyum tapi tak bisa menyembunyikan kegugupannya. Saya dengar ada isu bahwa sebagian peserta reuni ini bukan benar-benar alumni Fakultas Kehutanan. Bahkan, beredar rekaman bahwa mereka dibayar untuk berpura-pura jadi teman Bapak. Bolehkah Bapak klarifikasi hal ini? Sejenak, Mulyono terdiam. Mikrofon di tangannya turun perlahan. Matanya bergerak cepat, menatap wajah-wajah di bawah panggung yang kini tak lagi bersahabat. Seseorang di antara peserta bahkan mulai merekamnya secara terang-terangan dari ponsel. Belum sempat Mulyono menjawab, seseorang dari sisi kanan ruangan berdiri. Seorang pria berkacamata, berpakaian rapi namun wajahnya pucat.
Ia bicara keras-keras, suaranya menggetarkan seisi aula. Maaf, saya harus bicara. Saya tidak pernah kenal Pak Mulyono. Saya hanya diminta hadir, diberi uang transport, dan disuruh ngaku sebagai alumni. Saya kira ini cuma reuni biasa. Semua orang terperangah. Kamera langsung menyorot wajah pria itu. Beberapa peserta lain mulai berdiri, sebagian ikut mengangguk. Salah satunya bahkan melepas tanda peserta dari lehernya dan menjatuhkannya ke lantai. Aku juga nggak tahu siapa itu Mulyono. Aku dibayar. Aku pikir ini cuma acara nostalgia. Ruangan berubah kacau. Wartawan berebut maju, mikrofon beradu. Panitia reuni terlihat saling tatap, ada yang mencoba meredam situasi, tapi semuanya telah lepas kendali. Mulyono, masih berdiri di atas panggung, kini tampak benar-benar kehilangan kata. Sorotan kamera membekukannya. Ia menunduk pelan, seperti seseorang yang tahu bahwa semua topengnya telah runtuh. Hari itu, bukan hanya reuni yang gagal total, tapi juga kebohongan besar yang selama ini dijaga rapat, akhirnya terbuka lebar di depan publik. Sore itu, halaman hotel yang tadinya lengang berubah menjadi pusat kerumunan. Wartawan dari berbagai media besar menunggu di luar, berharap bisa mendapatkan pernyataan resmi dari Mulyono. Namun sejak insiden di aula tadi, ia belum keluar. Beberapa peserta reuni yang mengaku dibayar sudah lebih dulu meninggalkan lokasi dengan wajah tertunduk. Sebagian dari mereka dicegat wartawan. Ada yang memilih diam. Ada pula yang dengan terpaksa mengakui semuanya. Saya cuma pekerja lepas. Dikasih undangan, dikasih uang. Saya pikir cuma disuruh hadir, nggak tahu bakal kayak gini, ujar seorang pria yang baru saja membuka kartu peserta dari sakunya. Di dalam hotel, suasana tak kalah tegang. Panitia terlihat berusaha membubarkan acara secara diam-diam. Beberapa staf keamanan diminta menjaga pintu, agar wartawan tidak masuk sembarangan. Di sebuah lorong dekat lift, Mulyono terlihat berjalan tergesa dengan ditemani dua orang yang tampak seperti asistennya. Wajahnya tegang, napasnya berat. Ia sempat menunduk ketika berpapasan dengan salah satu karyawan hotel. Namun keberadaan kamera CCTV dan lensa wartawan dari lantai 2 berhasil menangkap semuanya. Video itu kemudian tersebar luas, disertai caption, "Inikah akhir dari kepalsuan seorang pejabat?" Sementara itu, di kantor media nasional, tim redaksi menyiapkan tayangan eksklusif yang akan disiarkan malam itu juga. Potongan-potongan wawancara, rekaman suara bisik-bisik soal bayaran, serta pengakuan beberapa peserta reuni, telah dirangkai menjadi satu paket berita yang tajam. Kabar ini langsung menyebar ke berbagai penjuru. Di media sosial, nama Mulyono menjadi trending. Tagar seperti reuni bayaran dan ijazah palsu berseliweran. Komentar warganet membanjiri semua unggahan yang terkait dengan Mulyono. Jadi selama ini dia cuma ngaku-ngaku kuliah di situ. Pantes waktu diwawancara semuanya grogi. Nggak ada yang bisa jawab pertanyaan dasar. Lebih baik ngaku dari awal, daripada bikin pertunjukan kayak gini. Dari balik dinding tebal kamar hotelnya, Mulyono menyaksikan semuanya. Telepon genggamnya terus berbunyi, tapi tak satu pun ia angkat. Ia hanya menatap layar ponsel yang dipenuhi notifikasi. Di luar sana, dunia yang dulu ia atur dengan mulus, kini perlahan hancur karena satu hal, kebenaran yang tak bisa lagi disembunyikan. Malam itu, meja rapat di gedung Sekretariat Pusat Alumni Fakultas Kehutanan dipenuhi wajah-wajah tegang. Para pengurus harian yang selama ini merasa bangga punya alumni seperti Mulyono, kini harus menelan rasa malu. Pak Mulyono tidak tercatat dalam database alumni angkatan 80-an. Bahkan di seluruh arsip kampus tidak ditemukan namanya. Ucap salah satu pengurus, sambil menunjuk ke layar proyektor. Foto Mulyono, daftar hadir reuni, dan hasil pengecekan data resmi terpampang jelas. Seorang alumni senior yang selama ini diam akhirnya angkat bicara. Saya dulu ketua angkatan. Nama dia tidak pernah ada. Tapi saya diam karena dulu kita semua mengira dia pindahan atau semacamnya. Ternyata ini lebih parah. Beberapa wajah tertunduk.
Rasa kecewa dan marah bercampur dalam ruangan itu. Tak butuh waktu lama, sebuah pernyataan resmi disusun. Malam itu juga, akun resmi alumni Fakultas Kehutanan mengunggah pernyataan tertulis. Isinya jelas, Mulyono bukan bagian dari alumni Fakultas Kehutanan angkatan manapun. Reuni yang terjadi bukan acara resmi. Dan panitia penyelenggara telah diminta bertanggung jawab. Tak berselang lama, Rektor Universitas ikut mengeluarkan klarifikasi. Bahkan pihak kampus menyebut akan menempuh jalur hukum jika nama institusi kembali dicatut tanpa izin. Di tempat berbeda, keluarga Mulyono pun ikut terimbas. Istrinya menolak memberi komentar. Anak-anaknya diminta untuk sementara menonaktifkan akun media sosial. Beberapa sahabat dekat mulai menjaga jarak. Grup WhatsApp alumni yang dulu ramai dengan pujian kini dipenuhi berita pengunduran diri. Panitia inti reuni menyatakan mundur. Salah satu dari mereka bahkan memohon maaf secara terbuka dalam video singkat. Di media nasional, stasiun televisi terus memutar cuplikan pidato Mulyono saat reuni. Kita semua pernah duduk di bawah pohon mahoni tua depan laboratorium silvikultur, katanya saat itu. Tapi setelah diverifikasi, lokasi yang ia sebut tidak pernah ada pada masa angkatan 80-an. Semua kebohongan itu runtuh satu persatu. Dan publik mulai menyadari, banyak yang selama ini terpesona bukan oleh prestasi, melainkan oleh narasi palsu yang dibangun bertahun-tahun. Sepekan setelah klarifikasi resmi beredar, kantor organisasi alumni Fakultas Kehutanan mendadak didatangi dua orang pria berseragam. Mereka membawa surat tugas khusus dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kami ingin memverifikasi informasi terkait penggunaan atribut kehormatan oleh seseorang bernama Mulyono, ucap salah satu dari mereka. Salah seorang pengurus, Pak Darto, langsung mengangguk. Ia membawa mereka ke ruang penyimpanan arsip dan menunjuk sebuah kotak berlabel, Dokumentasi Reuni Kehutanan Angkatan 80-an. Dalam kotak itu terdapat foto-foto, rekaman video, serta daftar atribut yang dibagikan. Salah satunya adalah jas hijau tua dengan logo fakultas dan pin kehormatan. Namun nama Mulyono tidak tercantum sebagai penerima resmi. Pin itu hanya diberikan kepada tokoh yang benar-benar alumni dan memiliki kontribusi luar biasa. Bahkan penetapannya melalui sidang khusus. Jelas Darto sambil menunjukkan berita acara asli. Pria dari kementerian mengangguk serius. Ia lalu memperlihatkan sebuah foto hasil investigasi. Mulyono mengenakan jas kehormatan di beberapa acara nasional, bahkan sempat mewakili alumni dalam forum kehutanan tingkat ASEAN. Tapi kami tak menemukan dokumen pengangkatan atau pengesahan. Artinya, semua yang ia lakukan dalam kapasitas itu cacat legalitas. Ujar pria itu dingin. Tak lama setelah itu, sebuah dokumen muncul di permukaan. Isinya mengejutkan. Mulyono ternyata pernah bekerja sebagai staf administrasi honorer di salah satu lembaga kehutanan daerah. Ia kemudian terlibat dalam beberapa proyek konservasi, tapi bukan sebagai penanggung jawab, melainkan sebagai tim dokumentasi. Dari sanalah ia mulai membangun cerita. Sedikit demi sedikit, ia tempelkan pengalamannya sebagai bagian dari pengabdian alumni. Sampai akhirnya ia menciptakan narasi seolah dirinya adalah tokoh penting dari kampus ini. Tutur seorang saksi yang pernah satu proyek dengannya. Cerita pun makin viral. Di media sosial, netizen terbagi dua. Ada yang menghujat keras, tapi tak sedikit yang justru kagum bagaimana Mulyono mampu bertahan membawa kebohongan begitu lama tanpa goyah. Namun semuanya berubah saat rekaman pidato pembukaan reunian viral di TikTok. Dalam video itu, seorang alumni muda terdengar menyela dengan lantang. Maaf, Pak. Tapi saya pernah baca semua arsip sejarah kampus ini. Nama Bapak tidak pernah ada. Mulyono hanya tersenyum ketika alumni muda itu menginterupsi pidatonya. Wajahnya tidak berubah sedikit pun. Ia tetap berdiri tegak di podium, bahkan sempat meneguk air mineral sebelum menjawab. Anak muda, terkadang sejarah tidak tercatat di kertas, tapi tertulis di hati orang-orang yang tahu siapa aku, katanya tenang. Namun, suasana ruangan tidak tenang. Bisik-bisik mulai terdengar, bahkan beberapa orang mulai membuka ponsel,
mencari nama Mulyono di database alumni yang baru saja diluncurkan resmi oleh fakultas. Dan hasilnya mengejutkan. Tidak ada satupun catatan bahwa Mulyono pernah terdaftar sebagai mahasiswa. Tidak di tahun 80-an, tidak juga di angkatan manapun. Ketua panitia reuni akhirnya naik ke podium dan memohon maaf kepada seluruh hadirin. Kami lalai memverifikasi. Ini menjadi pelajaran pahit bagi kita semua. Acara hari ini tetap kita lanjutkan, tapi kami nyatakan bahwa status Pak Mulyono sebagai alumni tidak sah. Seketika itu juga Mulyono berjalan turun dari podium, melangkah melewati lorong alumni tanpa sepatah kata. Tak ada yang menghalangi, tapi juga tak ada yang menyapa. Beberapa hari kemudian, Mulyono muncul dalam sebuah video pendek yang ia unggah sendiri. Wajahnya kali ini tidak penuh percaya diri, melainkan jujur dan pasrah. Aku memang bukan alumni kehutanan. Tapi aku mencintai hutan lebih dari banyak orang yang pernah kuliah di sana. Aku pernah bertaruh nyawa demi konservasi. Tapi aku sadar, cara yang kupilih untuk mendapat pengakuan salah. Video itu viral. Komentar beragam. Ada yang memaafkan, ada yang tetap mencaci. Namun satu hal yang tak bisa dihapus. Ia telah menggoreskan cerita yang akan lama diingat orang-orang di fakultas itu. Dan sejak hari itu, nama Mulyono tak lagi terdengar di dunia kehutanan. Ia pergi. Entah kemana. Tapi sebagian orang percaya, ia kembali ke hutan. Tempat di mana tak dibutuhkan gelar atau pin kehormatan, hanya niat yang jujur untuk menjaga yang tersisa.